Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur, alhamdulillah. Marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini kita masih diberi Allah kesehatan untuk melaksanakan perintah Allah dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di kultum pada siang hari ini di SMK Hidayatul Ummah saya akan memberi tema tentang penjelasan di surat Al-Munafikun ayat 9. Yang ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Munafikun ayat 9 ini, Allah menganjurkan bahwa kita sebagai umat Islam, janganlah kita sampai melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam urusan bekerja. Di dalam Islam, memang Allah menganjurkan bahwa kita itu untuk mencari harta. Harta adalah titipan Allah, maka dari itu marilah kita gunakan harta kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melakukan yang tidak wajib dan melalaikan yang wajib. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di zaman sekarang ini kebanyakan manusia atau teman-teman kita, saudara-saudara kita lebih mengutamakan pekerjaan mereka sehingga membuat mereka terkadang lalai terhadap urusan ibadah kepada Allah. Di dalam ayat ini, Allah mengingatkan kita jangan sampai karena kita mencari harta, mencari uang, kita sampai melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti yang bekerja sebagai buruh pabrik, petani, atau buruh supir, atau guru, atau pejabat, marilah kita sempatkan di waktu siang isoma kita melaksanakan, menunaikan ibadah sholat kita, jangan sampai telat. Kebanyakan saudara-saudara kita, jika kita memiliki waktu luang untuk istirahat, mereka lebih menggunakan bermain handphone atau bermain game online dan lain sebagainya, sehingga mereka lalai dengan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini juga Allah memerintahkan kita, mengingatkan kita bahwa jangan sampai anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, juga melalaikan
melalaikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang tua wajib mendidik anaknya terutama urusan agama. Jangan sampai kita memiliki anak tidak mengerti atau tidak pintar dalam urusan agama, terutama urusan sholat, ibadah kepada Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita jika kita memiliki anak, kita didik mereka, kita ajari ilmu agama dengan baik, kita ingatkan mereka untuk selalu beribadah tepat waktu kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama urusan sholat. Kebanyakan orang tua mereka dengan mudah atau gampang hanya menyuruh anak-anaknya untuk pergi sholat berjamaah di mushola atau di masjid terdekat, tetapi sebagai seorang tua kita juga wajib untuk mengontrol anak-anak kita, mengetahui tingkah laku anak kita benar atau tidak mereka itu sholat dengan benar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kebanyakan orang tua mereka lebih suka menyuruh anak, tapi mereka tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mereka, apalagi urusan sholat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita dengan belajar membaca Al-Quran ini dan mengerti arti dalam surat Al-Munafiqun ini, bahwa kita jangan sampai kita karena harta dan anak-anak kita melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita demikian, kita termasuk golongan orang-orang yang khosirun, yaitu orang-orang yang sangat rugi. Di ayat lain Allah juga mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, yang memiliki arti yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari ayat ini marilah kita jaga harta kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga mereka dari ancaman siksa api neraka. Mudah-mudahan semua keluarga kita, orang tua kita, istri kita, dan anak-anak kita selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hidup dengan bahagia. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.